Jujur sampai hari ini saya tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif apa landasan filosofis Merdeka Belajar ini. Nah, sayangnya dalam konteks ini nampaknya pemerintah hanya mengukur secara fisik saja gitu ya. Jadi hari ini Merdeka Belajar nampaknya mengarahkan bahwa lulusan-lulusan ini betul-betul harus produktif secara materi. Secara ekonomi. Oke, Bu. Betul. Jadi ini agak cemas karena dengan Merdeka Belajar ini menggiring peserta didik ini pada akhirnya dia harus menjadi orang-orang yang sangat materialistis gitu ya. Nah, Bu, ini saya ingin memasuki ke tentang kampus Merdeka, Bu. Ini sebenarnya saya ada pro dan kontranya juga. Jadi yang saya bahas di sini kan adalah kontranya nih, Bu ya. Jadi konsep kebijakan ini bahwa kampus bisa bekerja sama dengan bermacam-macam lembaga untuk membuka program studi atau prodi baru, bahkan perusahaan multinasional, startup, BUMN, sampai organisasi dunia seperti PBB pun bisa ikut menyusun kurikulum untuk prodi baru tersebut. Lalu ada pun realisasi kebijakan kampus Merdeka ini melalui 4 program. Yang pertama, kampus negeri dan swasta bebas membuka prodi baru. Yang kedua, pembaruan sistem akreditasi. Ketiga, mempermudah kampus negeri jadi badan hukum. Dan yang keempat, mahasiswa bisa magang 3 semester dengan 1 semester mengambil mata kuliah di luar prodi, sedangkan 2 semester lainnya diperuntukkan program magang untuk memberikan pengalaman dunia kerja kepada mahasiswa. Nadiem mendorong perusahaan untuk berlomba-lomba join kurikulum rekrutmen dengan universitas, sebab menurutnya sumber daya manusia unggul ketika banyak para mahasiswa terserap dalam industri. Padahal ketika kampus bebas menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, artinya negara akan semakin melepas tanggung jawab sebagai agen penyelenggara jaminan pendidikan. Bebas membuka prodi apapun, berarti prodi yang dihasilkan semakin menyesuaikan kebutuhan pasar ditambah kebebasan penentuan kurikulum bersama industri dan asing. Hal ini berarti kekayaan intelektual mudah terkooptasi oleh kepentingan industri, bukan untuk membantu menyelesaikan masalah umat. Dan ketika SKS ditempuh dengan kuliah dan magang di industri, artinya ritual yang dihasilkan bukan menjadi tenaga ahli, melainkan menjadi lembaga pendidikan lebih jeli melihat kebutuhan dunia, agar tidak banyak sarjana yang menganggur. Nah, maka jelas orientasi pembangunan pendidikan tinggi ala rezim ini bukanlah untuk menghasilkan intelektual yang menjadi tulang punggung perubahan menuju kemajuan dan menyelesaikan masalah masyarakat dengan ilmu dan inovasi mereka bagi kepentingan publik, namun perguruan tinggi hanya menjadi mesin pencetak tenaga terampil bagi kepentingan pendidikan. Mereka dikendalikan oleh mekanisme industri. Masalah umat akan selesai jika keilmuan dan inovasi para intelektual terkooptasi oleh kepentingan para kapitalis. Nah, tanggapan Ibu bagaimana, Bu? Good, brilliant. Jadi begini, tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini kan satu kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan tahun 2019. Gitu ya. Ada beberapa poin penting sebetulnya karena beberapa kali saya melaksanakan webinar tentang pendidikan gitu ya. Dan beragam ternyata responnya. Jadi begini Gazan, bahwa Merdeka Belajar ini mungkin tujuannya baik gitu ya. Mungkin tujuannya baik, karena Merdeka Belajar ini kan satu proses yang memberikan keleluasaan kepada guru atau dosen untuk bebas berpikir, bebas mengeksplorasi kreativitasnya di dalam rangka meningkatkan pendidikan. Karena apa? Selama ini seolah-olah gitu ya, karena selama ini banyak keluhan dari para guru, dari para dosen, dari para akademisi, bahwa mereka merasa terkungkung dengan birokrasi, dengan administrasi. Bahwa mereka mengajar harus sekian jam, dosen harus mengajar sekian jam, kemudian mereka melakukan penelitian, mereka dituntut harus melakukan laporan ini secara rigid gitu ya, yang sifatnya administratif. Sementara kan ketika sebagai peneliti kita tidak bisa disibukkan oleh itu, sehingga kemudian mereka merasa proses penelitiannya tidak maksimal karena terlalu birokratis gitu ya. Itu keluhan yang muncul. Kemudian hal-hal seperti inilah nampaknya ingin di-cut oleh Mendikbud bahwa tidak boleh lagi sekolah ini terlalu berbelit-belit birokrasinya. Mau membuka prodi harus syaratnya ini, gitu, kira-kira seperti itu ya, gitu. Nah, tampak sepertinya baik, gitu ya. Walaupun sebetulnya bahwa kebebasan akademik di kampus terutama itu sudah diatur dalam undang-undang pendidikan tinggi gitu ya, kebebasan mimbar akademik, kemudian kebebasan akademik gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sepertinya memang bagus. Jujur sampai hari ini saya tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif apa landasan filosofis Merdeka Belajar ini.
apa landasan sosiologis Merdeka Belajar ini gitu ya. Selain dari alasan tadi yang disebutkan oleh Gazan, bahwa rumitnya birokrasi, berbelit-belitnya administrasi membuat kemudian pihak kampus merasa terkekang gitu ya, kira-kira begitu. Karena udah merasa terkekang, maka kemudian kita tertinggal oleh oleh negara-negara lain di dalam bidang industri gitu ya. Sehingga sumber daya manusia kita, Human Development Index kita itu sudah berada di poin 50. Kita sudah dikalahkan oleh Vietnam gitu ya. Bahkan mungkin dengan kasus COVID ini kita lebih bawah lagi begitu ya. Nah, salah satu indikator lemahnya Human Development Index ini ya tadi tingkat pendidikan kita yang kurang kompeten. Karena kurang kompeten sehingga partisipasi terhadap bidang ekonomi kemudian menjadi lamban. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi sesungguhnya bahwa terkait dengan sinergitas antara dunia usaha dan dunia industri, itu juga memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, gitu ya, bahwa karena pendidikan tinggi ini adalah mencetak agen-agen perubahan di masa depan, maka lulusan perguruan tinggi itu betul-betul harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional, memberikan dampak yang seluas-luasnya bagi kemajuan bangsa gitu ya. Nah, sayangnya dalam konteks ini nampaknya pemerintah hanya mengukur secara fisik saja gitu ya. Bahwa lulusan ini pokoknya ANSI harus sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi mencetak lulusan ini bukan sebagai inovator, penemu-penemu gitu ya, baru untuk kemudian melahirkan industri-industri baru, bukan itu. Tetapi sayangnya justru lulusan-lulusan ini dicetak harus kemudian bisa menjadi orang yang beradaptasi dengan dunia industri baru, gitu ya. Dulu kita diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi begini, bahwa pentingnya sinergitas antara dunia usaha dan dunia industri ini agar tadi lulusan ini jangan sampai tertinggal, gitu ya. Jangan sampai begini, kan sekarang ini banyak lulusan S1 bahkan SMK yang kemudian menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia, gitu ya. Nah, kita tidak mau ini terjadi, makanya dulu jangan sampai begini. Di kampus masih belajar Pentium 3 gitu ya. Sementara di dunia luar, dunia industri sudah Pentium 6. Bahkan sekarang di kampus misalkan masih pakai whiteboard gitu ya, atau masih pakai audiovisual, sementara di industri sudah pakai virtual gitu ya gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kalau itu terjadi, kemudian apa yang dipelajari di perguruan tinggi ini menjadi sesuatu yang sangat basi, yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana akan melahirkan inovasi baru kalau perkembangan di dunia yang harusnya akan melaksanakan inovasi dia pun sendiri tidak mengikuti gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, agar adanya sinergitas antara dunia usaha dan dunia industri serta dengan dunia pendidikan tinggi ini, maka perusahaan yang pertama harus memberikan fasilitas beasiswa. Oke. Kemudian dengan Merdeka Belajar ini nanti beasiswanya yang biasa hanya 6 bulan itu harus 1 tahun gitu ya. Kemudian diberikan kesempatan magang. Jadi agar apa? Agar nanti lebih praktis. Oh, yang dipelajari kamu di kampus ini nih sekarang harus dipraktekkan di sini, maka diberikan waktu magang. Di Merdeka Belajar ini pun kemudian magang menjadi lama gitu ya, menjadi 1 tahun gitu. Kemudian pihak perusahaan, pihak industri bisa juga memberikan dana penelitian kepada kampus. Ini seperti di Amerika gitu ya, perusahaan-perusahaan besar memberikan penelitian sehingga kampus kemudian melahirkan inovasi-inovasi baru yang kemudian bergerak sangat cepat gitu ya. Nah, itu sesungguhnya. Tetapi dalam konteks ini bukan berarti Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini ingin mencetak lulusan-lulusan ini menjadi supporting staff. Bukan itu. Bukan itu. Kan kalau hari ini kesannya kan seperti akan menjadi supporting staff gitu kan di dalam dunia industri. Sehingga bukan industri mengikuti hasil dari output dari perguruan tinggi gitu ya, yaitu hasil riset gitu ya. Tapi sebaliknya, nampaknya perguruan tinggi menjadi supplier untuk bagi para perusahaan-perusahaan, betul. Kan terbalik gitu ya, begitu. Kan begini Gazan, secara ideal perguruan tinggi ini kan harus menjadi kawah candra di muka berbagai teori, berbagai konsep yang kemudian konsep ini nanti dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Jadi pemerintah itu ketika mengeluarkan kebijakan bukan berdasarkan common sense, tapi berdasarkan kajian akademis, berdasarkan kajian teoritis.
dari dunia perguruan tinggi gitu ya. Harusnya seperti itu gitu ya. Nah, ini juga dalam bidang industri seperti itu gitu ya. Nah, memang ini juga agak dicemaskan apalagi di dalam Merdeka Belajar. Saya juga baca pada akhirnya perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif. Padahal tujuannya bukan itu. Iya. Tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Benar. Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, cakap, sehat, mandiri, dan Iya. bertanggung jawab. Benar. Jadi Kazan, dengan pendidikan ini tujuannya adalah membentuk peserta didik, mahasiswa atau murid. Yang pertama, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka dia harus mengimani Benar. penciptanya. Jadi pelajaran agama harus diajarkan dengan banyak gitu ya. Kemudian setelah dia beriman, bertakwa, maka dia harus kemudian berakhlak. Berakhlak mulia itu berarti perilaku yang baik, berarti berkarakter gitu ya. Nah, kemudian sebagai manusia yang berakal, tentu dia harus cakap, kreatif, inovatif. Kemudian dia harus mandiri dan sehat dan bertanggung jawab gitu. Jadi tujuan pendidikan ini ada 4 Kazan tadi ya. Yang pertama aspek keimanannya, kemudian akhlak mulia, karakternya, yang kedua aspek intelektualnya, aspek akalnya, yang ketiga aspek fisiknya dia harus sehat, yang keempat aspek kepribadiannya. Dia harus menjadi pribadi yang mandiri. Nampaknya dengan Merdeka Belajar ini aspek yang paling utama ini tidak disasar. Iya. Bu, aku Padahal ngelihat Padahal para pendidik bangsa ini, Gazan, jangan lupa, justru tujuan Indonesia zaman Soekarno dulu adalah karakter and nation building, pembangunan karakter bangsa. Yang kedua zaman Soeharto, tujuan pembangunannya adalah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya itu manusia tadi, manusia yang beriman, bertakwa gitu ya, berakhlak. Kemudian zaman Pak Habibie, tujuan pembangunan ini adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki imtak dan iptek. Benar. Memiliki iman dan takwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Nah, itu jangan lupa Gazan. Jadi tujuannya begini, para pendiri bangsa, Ki Hajar Dewantara dan para pendidik dahulu gitu ya. Kenapa iman, takwa dan akhlak mulia ini harus dikedepankan? Karena ini adalah cikal bakal, ini adalah bekal untuk kita. Jadi kalau agamanya sudah baik, maka ketika kelak dia menjadi pejabat, dia tidak akan korupsi. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, maka kelak dia jadi pengusaha, dia akan dermawan. Gitu ya. Kelak kalau agamanya baik, kalau karakternya baik, maka kelak dia menjadi ilmuwan, dia akan menjadi ilmuwan yang punya integritas. Bukan ilmuwan yang menggadaikan keilmuannya demi materi. Kira-kira begitu. Nah, melalui Merdeka Belajar, jadi saya tidak melihat poin yang pertama ini. Itu ada sangkut pautnya dengan PBB nggak, Bu? Karena kan ini kan kita anak-anak boleh bekerja sama dengan perusahaan luar, multinasional, dan PBB juga disebutkan di situ. Nah, kalau misalkan yang saya ajarkan ketika dari SD, itu seolah memang PBB ini organisasi yang sangat baik. Padahal di situ kita tahu kayak itu kan PBB ini mengintervensi perang Israel dan Palestina, perebutan wilayah negara. Itu memberi 55% wilayah Palestina ke Israel. Padahal saat itu posisi Israel adalah pendatang, Bu. Nah, nggak hanya itu, Bu. Jadi PBB juga mengintervensi perang-perang yang terjadi di Asia, di Suriah, di Somalia, Iran, perang Korea. Nah, ini membahas tentang nilai keagamaan. Apakah memang nilai keagamaan kita terkuras ketika di kampus Merdeka ini, Bu? Saya tidak mengatakan begitu, tetapi di dalam proses ini gitu ya, nampaknya tadi saya bacakan pada akhirnya perguruan tinggi dapat menghasilkan insan akademis yang beradab. Beradab, tidak beragama, orang bisa beradab, right? Oke. Tetapi orang beragama pasti beradab, tapi orang beradab belum tentu beragama. Oke, ya. That is the point gitu ya. Jadi begini, kan tadi tujuannya itu pendidikan nasional itu tujuannya seperti tadi, bahwa selain persoalan aspek intelektual, aspek materi, tapi juga ada aspek nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, nilai-nilai estetika gitu ya. Nah, kelihatannya Merdeka Belajar ini hanya fokus kepada aspek-aspek materi saja. Jadi ini memang ada kesalahan yang sangat melekat di mindset masyarakat. Banyak kemudian orang tua yang merasa
anaknya berhasil sekolah kalau kemudian setelah lulus dia bekerja, kemudian dia punya mobil banyak, punya rumah gede. Jadi ini ada kesalahan yang luar biasa fatal bahwa sukses lulusan itu diukur oleh aspek materi. Gitu ya, gitu. Padahal ini yang bahaya. Jadi dia tidak peduli bahwa mendapatkan materi itu hasil yang tidak baik. Dia tidak peduli itu. Itu ada contohnya, Bu. Kita baru aja kejadian staf khusus milenial, Bu. Yang kita tahu ini kan dia kuliah di Harvard, Bu. Yang memang satu kelas dengan orang-orang tokoh dunia gitu, Bu. Nah ini persoalannya kan tadi pendidikan yang pertama tadi yang saya sebut, yang poin pertama kan nggak selesai gitu kan, karena pendidikan agama, karena persoalan nilai-nilai keagamaan, persoalan akhlak gitu kan tidak selesai, maka kemudian ketika dia mendapatkan jabatan gitu ya langsung kemudian dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau ini masalah nilai-nilai keimanannya selesai, akhlak mulianya selesai gitu, dia tidak mungkin melakukan itu gitu ya gitu. Nah, jadi hari ini Merdeka Belajar nampaknya mengarahkan bahwa lulusan-lulusan ini betul-betul harus produktif secara materi. Secara ekonomi. Betul. Ini agak cemas karena dengan Merdeka Belajar ini menggiring peserta didik ini pada akhirnya dia harus menjadi orang-orang yang sangat materialistis gitu ya. Orang-orang yang harus menguasai dunia tanpa tanpa mempertimbangkan tadi dasar-dasar fundamental manusia sebagai orang yang beragama gitu ya. Jadi saya mencemaskan saja nanti ke depan orang itu tidak perlu lagi beragama gitu ya. Asal sukses secara duniawi, sudah selesai gitu ya. Padahal justru tujuan kita berbangsa bernegara ini bukan itu gitu ya. Agama itu penting harus diutamakan karena ya kan kita sebagai orang beragama hidup di dunia ini kan sebentar, Gazan. Yang akan lama itu kan hidup di akhirat gitu ya. Jadi untuk apa sekarang kita berlimpah ruah harta tapi kemudian kita tidak beragama gitu kan? Kan kita itu itu yang tidak diajarkan dalam Islam gitu ya. Kita sebagai orang Islam bahwa dunia silahkan kejar seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun, tapi kejar juga akhirat seakan-akan kamu akan mati besok gitu ya. Betul. Jadi ini Gazan bagus sekali. Ini Gazan harus betul-betul kritisi masalah Merdeka Belajar ini, karena ini sangat materialistis oriented gitu ya. Bu, aku mau masuk poin kedua nih tentang, tadi kan poin pertama itu yang tentang ya kita bisa bilang tentang industrian gitu lah ya. Nah, yang poin kedua ini tentang sumber daya manusia, Bu. Jadi ada salah satu poin kebijakan yang memberikan keluasan kepada mahasiswa S1 untuk mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak 3 semester. Nah, kebijakan tersebut belum akan secara efektif menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten lantaran tidak diiringi dengan pembenahan kualitas SDM di perguruan tinggi. Indonesia yang kita ketahui adalah negara terjajah dengan masih banyak orang yang mempunyai masalah mental inlander, bisa dibilang belum merdeka. Apakah dengan substansi kebijakan ini 2 semester bisa di industri dan 1 semester di luar prodi bisa cocok diterapkan atau yang hanya muncul wah kuliah cuma 5 semester? Nah ini saya ada pertanyaan lain. Bukankah sebelum menerapkan sistem merdeka ini masih ada tahapan seperti sebagaimana mendorong masyarakat kita menjadi masyarakat merdeka? Dan menurut saya itu tidak bisa pakai sistem, tapi harus dimulai dari SDM-nya terlebih dahulu. Bukankah untuk membangun SDM yang berkualitas, seharusnya pemerintah ini fokus terlebih dahulu untuk mengutamakan pembenahan terhadap kualitas tenaga pendidik. Sedangkan dalam paket kebijakan yang dibuat oleh Pak Nadiem, belum ada program yang mengarah kepada tenaga pendidik. Mengapa dari sekian banyak langkah kampus Merdeka lebih condong ke perubahan pelajar atau mahasiswa-mahasiswanya, namun tidak ada kebijakan yang sama sekali mengarah ke guru atau dosen? Mengapa dimulai dari sistem, bukannya dari SDM terlebih dahulu? Nah itu, Bu. Bagus. Begini, yang pertama, saya tidak memegang data ya, saya betul-betul tidak memegang data. Tetapi seingat saya terakhir, jumlah perguruan tinggi kita itu ada 6.000. Oke. Ada 6.000 perguruan tinggi, negerinya itu hanya 350 something lah ya, gitu. Kemudian negerinya itu hanya sekitar di bawah 1.000 jumlahnya, selebihnya adalah swasta. Oke. Jumlah penduduk kita 280 juta sekarang ya. Sementara Cina yang jumlah penduduknya 4 miliar, itu perguruan tingginya hanya 2.500. Oke. Poinnya adalah bahwa secara institusional perguruan tinggi kita masih sangat banyak yang berada di bawah standar pelayanan minimum. Oke. Jumlah perguruan tinggi BHMN mungkin sekitar sekarang 15 mungkin jumlahnya. Itu
tidak bisa menampung seluruh peserta didik untuk bisa menikmati pendidikan tinggi yang lebih baik. Memang bersyukur karena ada banyak perguruan tinggi swasta yang sudah bagus, bahkan lebih bagus daripada yang negeri. Tetapi poinnya adalah banyak persoalan yang masih harus menjadi PR. Yang pertama tadi peningkatan kapasitas perguruan tinggi itu sendiri. Oke, yeah. Jadi kebijakan di sini untuk terkait dengan Merdeka Belajar ini, kemudahan membuka program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan kemudian belajar 3 semester di luar program studi. Betul sekali Gazan, sekarang untuk pembukaan program studi gitu ya, untuk program studi baru gitu. Kan untuk membuka program studi itu bukan hanya sekedar membuka saja, perangkat gitu ya, sumber daya manusianya, kemudian fasilitas belajarnya, kemudian prospek nanti lulusannya, kan itu harus sudah dipertimbangkan gitu ya. Ini pun kadang-kadang kemudian sekarang, saya jumlahnya lupa sekarang, mungkin sudah 28.000 program, saya masih udah lupa Gazan, udah hampir setahun lebih meninggalkan Kemendikbud ya. Tetapi yang jelas dari kalau tidak salah 8.000 jurusan apa 5.000 jurusan gitu ya. Pokoknya yang berakreditasi A itu hanya 20%. Iya. Itu Ibu pernah menanggapi juga Ibu ya. Saya baca tuh waktu itu ya tentang tanggapan Ibu. Iya. Betul. Jadi Hasan, dari sisi kualitas program studi yang ada saja betapa sangat rendah kualitasnya. Gitu ya. Apalagi sekarang kalau membuka prodi baru gitu ya, mungkin ini tidak ada hubungannya, tetapi faktanya adalah rendahnya kualitas prodi ini kan beririsan juga dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini juga beririsan dengan rendahnya kualitas perguruan tinggi. Rendahnya kualitas perguruan tinggi ini pun juga beririsan dengan rendahnya anggaran fungsi pendidikan. Kalau sekarang mengacu bahwa anggaran pendidikan udah besar kok, 20% dari APBN kok, betul, 20% dari APBN. Tetapi untuk apa? Peruntukannya Gaza nanti bisa bahas dengan saya secara khusus terkait dengan postur anggaran. Postur anggaran hari ini mungkin 500 triliun jumlahnya, murni untuk program pendidikan itu tidak lebih dari 30%. Bayangkan sekarang dari 500 triliun, anggaran untuk pendidikan tinggi, anggaran di Kemendikbud itu hanya 70 triliun, 35 untuk pendidikan tinggi, selebihnya untuk pendidikan dasar dan lain-lain. Bayangkan. Selebihnya itu ditransfer ke daerah untuk gaji guru, untuk kemudian sarana-prasarana, dan lain-lain. Jadi, Gazan, dengan besaran anggaran 20% seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 4, tetapi dengan postur anggaran seperti hari ini, maka tidak akan memberikan dampak apapun terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, termasuk mutu pendidikan tinggi. Maka kebijakan Merdeka Belajar ini saya tidak yakin bisa terlaksana dengan baik selama sarana prasarana fasilitas di pendidikan tinggi kemudian tidak menyesuaikan juga dengan perubahan zaman, termasuk sumber daya manusia pengajar tadi. Dalam hal ini dosen. Kita sudah di awal tadi sampaikan, banyak dosen yang kemudian kemampuan untuk Zoom meeting pun ternyata masih belum bisa. Mereka baru bisa untuk melakukan video call. Gitu. Jadi ini persoalan. Jadi saya setuju bahwa jangan dulu dikedepankan sistemnya, persiapan aja dulu SDM-nya. Gitu ya. Dan ini juga saya kira janji Jokowi bahwa periode kedua kan beliau akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Begitu ya. Karena begini, kalau sumber daya manusia ini sudah baik, otomatis mau secepat apapun perubahan zaman, pasti mengikuti kok gitu. Tapi sebaliknya, sehebat apapun sekarang teknologi digunakan, secanggih apapun teknologi disediakan, kalau SDM-nya kita masih rendah, ya nggak ngefek gitu ya. Ibu juga menyayangkan hal ini ya Bu ya? Saya tidak dalam posisi menyayangkan ya, hanya memang sebaiknya memang diperlukan kajian terlebih dahulu. Memang Gaza, kita punya satu kelemahan kita ini, acap kali kebijakan itu keluar berdasarkan keinginan ya, bukan berdasarkan survei. Bukan berdasarkan kan begini dalam teori kebijakan publik. Kebijakan itu harus dikeluarkan berdasarkan pertimbangan fakta dan value, berdasarkan fact and value ya. Karena setiap keputusan itu kan pasti akan berimplikasi. Nah, kebijakan itu apa? Kebijakan itu satu aturan yang keluar berdasarkan satu kajian teoritis,
Dari mana datangnya? Ya tadi dari perguruan tinggi, kajian konseptual. Kemudian yang kedua, kajian empiris. Dari mana datang? Dari lapangan, berdasarkan kebutuhan. Masyarakat memerlukan nggak nih? Nanti setelah lihat memerlukan, bagaimana pelaksanaannya? Kalau kondisi begini memungkinkan nggak untuk dilaksanakan gitu ya? Gitu. Idealnya seperti itu. Kemudian yang ke tahap berikutnya adalah setelah kebijakan dirumuskan berdasarkan kajian teoritis, berdasarkan analisis, kemudian berdasarkan fakta empiris, maka dibuatlah satu rumusan kebijakan dengan melibatkan tadi bukan hanya para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, bukan, tapi libatkan juga legislatif, libatkan juga para akademisi, gitu ya. Yeah. Sekarang bicara COVID, yang paham COVID itu siapa? Dokter, bukan politisi, bukan birokrat, gitu ya. Maka sebelum keputusan dikeluarkan, ini penting PSBB apa tidak? Ajak juga bicara para dokter, para ahlinya, gitu. Lebih ajak juga kampus, gitu ya. Nah, kita nih kadang-kadang lengah di situ gitu ya, ada acap kali kebijakan keluar hanya berdasarkan keinginan. Alhasil kemudian kebijakan biasanya akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena kebijakan ini tidak sesuai dengan mungkin tidak kebutuhan tadi, tidak diawali dengan berbagai pertimbangan. Gazan mungkin sering mendengar di Indonesia ini ganti menteri ganti kebijakan. Benar, gitu ya. Yeah. Kemudian seringkali teman-teman mahasiswa bilang, ini kok bikin menteri bikin aturan seperti ini sih nggak paham gitu kan gitu. Menteri juga kadang-kadang bilang gini, ini kok mahasiswa ini nggak ngerti sih bikin aturan gini aja gitu kan, nah begitu. Itu karena apa? Karena tidak ada ketersambungan alur pikir dari para pengambil kebijakan dengan sasaran kebijakan gitu ya. Harusnya dalam kebijakan ini ada sedikit Zan, dalam teori kebijakan ada 3 level content level yaitu konten kebijakannya sendiri, organization level yaitu yang melaksanakan kebijakannya dan milik pemerintah, yang ketiga sasaran kebijakannya itu sendiri yaitu masyarakat. Nah, ketiga ini harusnya betul-betul saling terkait gitu. Apabila konten level ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan di bawah gitu ya, sehingga dengan demikian kalau itu terjadi ketika kebijakan keluar betul-betul bisa terlaksana dengan baik gitu. Oke Bu, ini terkait sih Bu, ini saya melihat ya Bu ya, seperti yang kita tahu banyak menteri itu yang tidak expertise di bidangnya Bu. Seperti Menteri Kesehatan yang kita lihat Bapak Terawan ini yang pernah diberi sanksi pelanggaran etik kedokteran, pelanggaran tersebut terkait dengan pelanggaran metode brainwash. Lalu ada Menteri Agama juga militer dan tidak ada riwayat tergabung dalam basis keagama. Dan ini Nadiem Makarim Bu, ini kan kita terkait dengan kampus Merdeka ya Bu ya. Apakah memang dia sebagai pencetus startup yang mempunyai banyak lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan ini seolah-olah memang yang terbaik di bidang Menteri Pendidikan, padahal kita lihat itu dia itu tidak ada latar belakang di dunia pendidikan ya Bu, dan masih banyak misalkan rektor-rektor atau orang-orang yang cocok gitu Bu di bidangnya. Ini gimana Bu? Adalah presiden ya, jadi menteri itu jabatan politis dan itu prerogatif presiden untuk mengangkat siapa yang akan menjadi pembantunya gitu ya. Jadi praktis yang tahu pertimbangannya apa ya tentu hanya presiden gitu ya. Ya adapun reaksi di masyarakat, ada yang terkejut, ada yang merasa tidak puas, ya tentu itu bagian dari reaksi gitu ya atas keputusan presiden. Tentu saya tidak bisa menganalisis satu persatu karena sebagai politisi ya pasti saya sangat memahami ada pertimbangan-pertimbangan politis. Hanya memang saya berharap gitu ya bahwa kan menteri ini punya dirjen ya, menteri ini punya staf ahli gitu ya, maka tentu kalau menteri ini memaksimalkan sumber-sumber itu ya tentu itu akan sangat membantu gitu ya. Terkait juga tadi dengan menteri yang disebutkan ya tentu semua di masyarakat juga saya kira kebanyakan kan kaget gitu ya. Gitu. Tapi ya tadi dalam kurun waktu yang sebentar ini mungkin kita juga tidak boleh menjustifikasi kompetensi mereka, kan ini perlu waktu ya gitu. Jadi ya mungkin sebentar waktu kita berdoa ya Bu. Oke. Udah. Yap. Ya. Nah ini tadi kan udah tentang kampus Merdeka Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya.